Rumah besar bergaya kolonial itu berdiri megah di pinggiran kota Bogor. Dindingnya yang dilapisi cat putih gading tampak sedikit pudar tetapi tidak kehilangan wibawa. Di sanalah Alan Hartanto tinggal bersama kedua orang tuanya, Pak Gunawan dan Bu Rika. Rumah itu menyimpan kisah pilu yang sudah belasan tahun tak dibicarakan. Kisah tentang kehilangan seorang anak perempuan bernama Nindi, adik kandung Alan, yang menghilang saat masih berusia 5 tahun. Alan kini telah berusia 28 tahun. Ia pria yang cerdas dan tenang, lulusan teknik sipil dari universitas ternama, dikenal banyak orang sebagai pria yang bertanggung jawab dan berwibawa. Alan bekerja di sebuah perusahaan konstruksi besar sebagai kepala proyek. Sikapnya yang tegas tapi lembut membuat banyak wanita terpikat, namun hatinya hanya tertambat pada satu orang, yaitu Nindi. Nindi adalah seorang wanita berusia 24 tahun yang sederhana namun memesona. Ia tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai desainer interior. Ia tumbuh besar di sebuah panti asuhan, lalu diasuh oleh keluarga angkat setelah usia 9 tahun. Nindi tidak pernah tahu siapa orang tuanya, hanya menyimpan kalung liontin berbentuk kupu-kupu yang menjadi satu-satunya peninggalan masa kecilnya. Meski tak tahu asal-usul, Nindi tumbuh menjadi wanita mandiri dan lembut, dengan senyum yang selalu memberi rasa tenang bagi siapapun yang melihatnya. Pertemuan Alan dan Nindi terjadi secara tak sengaja di sebuah proyek pembangunan villa mewah di Puncak Bogor. Nindi sebagai desainer interior ditugaskan untuk menangani bagian dalam villa, sementara Alan bertanggung jawab atas struktur bangunannya. Keduanya cepat akrab, dan dari percakapan ringan, mulai tumbuh perhatian satu sama lain. Waktu berjalan, dan cinta pun tumbuh dengan sendirinya. Alan merasa Nindi adalah wanita yang selama ini ia cari, bukan hanya karena cantik dan cerdas, tapi karena ada sesuatu dalam diri Nindi yang terasa dekat. Begitu alami, begitu hangat, seolah ia telah mengenalnya sejak lama. Hubungan Alan dan Nindi telah berjalan hampir 1 tahun. Alan mulai serius dan ingin melangkah lebih jauh. Ia mengajak Nindi berkenalan dengan orang tuanya. Ma, Pa, aku ingin kalian bertemu seseorang, kata Alan suatu sore di ruang makam. Bu Rika tersenyum kecil. Seseorang itu, wanita? Alan mengangguk. Namanya Nindi. Aku ingin menikah dengannya. Pak Gunawan tak berkata apa-apa, hanya mengangguk datar. Di wajahnya tak terlihat antusiasme seperti biasanya. Ketika akhirnya Nindi datang ke rumah, suasana tampak hangat pada awalnya. Bu Rika menyambutnya dengan senyum ramah, dan Pak Gunawan tampak cukup tenang. Namun, saat jamuan makan malam usai dan Nindi pergi ke kamar mandi, Bu Rika menatap Alan dengan pandangan yang tak bisa dijelaskan. Alan, boleh Mama lihat sesuatu dari Nindi? Apakah dia pernah cerita tentang keluarganya? Alan menggeleng. Dia yatim piatu, dibesarkan di panti asuhan. Hanya itu yang aku tahu. Malam itu, setelah Nindi pulang, suasana berubah drastis. Pak Gunawan memanggil Alan ke ruang kerja. Kamu tidak bisa menikah dengan Nindi. Alan mengernyit. Apa maksud Papa? Kenapa? Kalian baru saja bertemu dengannya. Pak Gunawan terlihat gelisah. Ia membuka laci dan mengambil sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada foto lama seorang gadis kecil dan sebuah liontin berbentuk kupu-kupu. Lihat ini baik-baik, katanya dengan suara berat. Alan menatap foto itu. Wajah gadis kecil itu sangat mirip dengan Nindi. Lalu matanya tertumbuk pada liontin yang tergantung di leher gadis itu. Ini liontin Nindi. Bu Rika masuk dengan mata berkaca-kaca. Alan, Nindi itu adikmu. Dia Nindi, adik kandungmu yang hilang dulu. Alan terduduk lemas di sofa ruang kerja ayahnya. Suara detak jam dinding terasa menggema menyesakkan dada. Tangannya gemetar memegang liontin kupu-kupu yang dulu ia lihat tergantung di leher Nindi identik dengan yang ada di foto lama itu. Tidak mungkin, bisik Alan. Tidak mungkin sekejam itu takdir mempermainkan kami. Bu Rika duduk di sampingnya.
Air matanya tak terbendung. Waktu itu, kamu baru 8 tahun. Kamu tahu sendiri, Nindi menghilang saat bermain di depan rumah. Kami sudah lapor polisi, sebarkan foto, cari kemana-mana, tapi tak ada hasil. Bertahun-tahun kami hanya bisa berdoa agar dia hidup dan bahagia dimanapun dia berada. Alan menunduk. Fragmen masa kecilnya perlahan kembali. Tawa Nindi, boneka kelinci kesayangannya, suara rengekan manja saat minta dibacakan dongeng. Semuanya menyesak, terasa seperti mimpi buruk yang menyatu dengan kenyataan. Aku mencintainya, Ma, bukan sebagai adik, tapi sebagai wanita, lirih Alan. Pak Gunawan menatap putranya dengan sorot penuh kesedihan. Itulah yang membuat Papa tak langsung bicara waktu itu. Tapi setelah Mama melihat liontin itu, kami harus pastikan. Esok harinya, diam-diam Pak Gunawan meminta bantuan seorang kenalan dokter untuk tes DNA. Dalam waktu 1 minggu hasilnya keluar, Nindi benar-benar anak kandung mereka. Adik Alan, darah dagingnya sendiri. Alan belum tahu harus bicara apa pada Nindi. Setiap kali ia membuka ponsel dan melihat nama Nindi, dadanya terasa sesak. Bagaimana mungkin ia bisa mengatakan semuanya? Bahwa wanita yang ia ingin nikahi adalah adik yang hilang? Akhirnya, ia memutuskan menemui Nindi di apartemennya. Sore itu, langit mendung menggantung seakan ikut menyimpan beban. "Kamu kenapa?" tanya Nindi lembut, menyuguhkan teh hangat. "Seminggu ini kamu berubah." Alan menatap wanita itu, mencoba menahan air mata. Ia ingin memeluknya, tapi kini batasnya bukan lagi soal moral, tapi darah. "Nindi, aku punya sesuatu yang harus kamu tahu." Nindi terdiam. Alan lalu mengeluarkan liontin dari sakunya, yang serupa dengan milik Nindi. "Ini milik adik perempuanku yang hilang waktu kecil. Namanya juga Nindi." Nindi perlahan meletakkan cangkir tehnya. Wajahnya pucat. Alan melanjutkan dengan suara nyaris bergetar. "Kita, kakak adik Nin. Kamu, adikku yang hilang." Hening mencabik suasana. Nindi memandang liontin di tangannya. Lalu Alan, lalu menangis dalam diam. Aku mencintaimu, Alan." Alan bangkit, menahan tangis yang menggenang. "Aku juga, tapi sekarang kita harus tahu batas." Luka masa lalu kembali bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyadarkan kita siapa diri kita. Nindi hanya bisa menangis, tangannya mengepal, seolah ingin memukul takdir. Di kejauhan, langit akhirnya menangis juga. Hujan turun pelan membasuh luka lama yang akhirnya terbuka. Sejak malam itu, dunia Alan dan Nindi seperti runtuh dalam diam. Mereka masih bernafas, masih menjalani hari, namun jiwanya beku. Nindi mengurung diri di apartemen selama berhari-hari. Telepon dari Alan tak diangkat, pesan hanya dibaca tanpa balasan. Hatinya hancur, tapi lebih dari itu ia merasa kehilangan segalanya. Di depan kaca, Nindi menatap bayangannya. Di lehernya tergantung liontin kupu-kupu, benda kecil yang selama ini dianggap satu-satunya pengingat keluarganya. Tapi kini, benda itu bukan lagi harapan, melainkan simbol kepedihan. Ia mencintai seorang pria yang ternyata adalah kakaknya, darahnya sendiri. Air mata menetes. Tuhan, kenapa harus begini? Sementara itu, Alan tak lebih baik. Ia kembali bekerja, tapi kehilangan fokus. Rekan kerjanya bahkan sempat menegurnya karena salah hitung dalam rancangan proyek besar. Semua tentang Nindi mengisi pikirannya. Senyumnya, suaranya, bahkan cara dia tertawa saat tertinggal kereta. Semua kenangan itu kini menjadi duri yang menghantamnya dari dalam. Suatu malam, Alan memberanikan diri kembali ke apartemen Nindi. Saat pintu dibuka, wajah Nindi tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya bengkak, tapi masih menyimpan kelembutan yang sama. "Maaf," kata Alan lirih. "Aku tahu kamu butuh waktu, tapi aku ingin kita bicara." Nindi tak menjawab.
Ia mempersilahkan Alan masuk. Di ruang tamu, keduanya duduk berjarak, seperti dua orang asing yang pernah saling mencintai, tapi kini terikat oleh kenyataan pahit. Aku sudah menerima semuanya, Alan, ujar Nindi akhirnya. Aku anak dari keluarga kalian, dan kamu, kakakku. Itu tidak bisa diubah. Alan menunduk. Aku masih mencintaimu, Nin. Tapi cinta kita harus berhenti. Nindi menatap mata Alan yang berkaca. Iya, karena kalau tidak, kita akan melukai lebih banyak orang. Mama, papa, dan diri kita sendiri. Keheningan menggantung. Hanya suara detak jam yang terdengar. Nindi kemudian berdiri, membuka laci dan mengeluarkan selembar kertas. Aku sudah mengundurkan diri dari proyek villa. Aku juga akan pindah dari Jakarta. Mungkin aku perlu menjauh, bukan karena benci, tapi untuk bisa ikhlas. Alan menatap surat itu, lalu memandang Nindi. Kamu gak harus pergi. Aku harus, Alan. Karena cinta yang tak bisa dimiliki lebih menyakitkan jika terus dipaksakan. Mereka berdiri, saling menatap. Tak ada pelukan, tak ada ciuman perpisahan. Hanya sepasang mata yang saling menyimpan kenangan. Sampai jumpa, Kak, bisik Nindi sebelum membalikkan badan dan berjalan ke dalam kamarnya. Alan berdiri diam beberapa detik, lalu melangkah keluar. Di koridor, ia berhenti sejenak dan menatap langit-langit. Hatinya hampa. Tak ada kemarahan, hanya kesedihan yang tak bisa ditawar. Karena ia tahu, di dunia ini ada cinta yang hadir hanya untuk mengajarkan arti kehilangan. 3 tahun berlalu. Alan kini tampak lebih dewasa. Rambutnya mulai tampak beruban di sisi pelipis, dan sorot matanya tak lagi sehangat dulu. Ia tetap bekerja di dunia konstruksi, tetapi semangatnya tidak lagi sama. Ia sering tampak termenung di balik blueprint yang terbentang, seolah mencari sesuatu yang sudah lama hilang. Sejak kepergian Nindi, Alan tidak pernah menjalin hubungan lagi. Ia mencoba. Tentu saja beberapa wanita datang dan pergi, tapi tak ada satupun yang bisa menggantikan tempat Nindi di hatinya. Bahkan setelah tahu bahwa mereka bersaudara, rasa itu tidak sepenuhnya hilang. Ia tak mencintai Nindi lagi sebagai wanita, tapi sebagai jiwa yang terhubung sangat dalam. Pak Gunawan dan Bu Rika pun menua lebih cepat. Mereka menyesal karena tidak mencari Nindi lebih awal. Karena membiarkan Alan dan Nindi terjebak dalam cinta yang menyakitkan. Meski akhirnya mereka menerima kembali putri mereka, tapi waktu tidak memberi kesempatan untuk membangun ulang hubungan sebagai keluarga. Nindi benar-benar menghilang tanpa kabar, tanpa jejak. Hingga suatu hari, Alan menghadiri seminar arsitektur dan desain di Bandung. Ia menjadi pembicara tamu, mewakili perusahaannya. Saat selesai menyampaikan materi dan turun dari panggung, seorang panitia memperkenalkannya pada koordinator tim desain interior yang ikut terlibat dalam proyek pameran. Pak Alan, ini Mbak Nindi, tim desain utama dari Jakarta. Alan membeku. Di depannya berdiri sosok yang selama ini hanya hidup dalam kenangan. Rambutnya kini lebih pendek, wajahnya lebih matang. Tapi mata itu, senyum itu masih sama. Nindi, gumam Alan. Nindi menatapnya, tersenyum kecil. Halo, Kak Alan. Keduanya terdiam beberapa detik, lalu duduk di sudut ruangan yang sepi, tapi hangat. Aku pikir kamu gak akan pernah muncul lagi, kata Alan akhirnya. Aku pikir juga begitu, jawab Nindi. Tapi takdir selalu punya caranya sendiri. Alan tertawa kecil, getir. Kamu kelihatan bahagia. Aku baik. Sudah berdamai dengan masa lalu. Aku juga sudah bertemu Mama dan Papa beberapa kali. Perlahan-lahan, kami membangun ulang. Alan mengangguk pelan. Aku senang dengar itu. Nindi lalu membuka tasnya, mengeluarkan sebuah buku catatan kecil, dan menyerahkannya pada Alan. Ini jurnal selama aku pergi. Aku tulis semua perasaanku. Tentang kamu, tentang keluarga. Kamu boleh baca kalau mau.
Alan memegang buku itu dengan hati-hati, seperti benda suci. Satu hal yang kupelajari, ujar Nindi sambil menatap langit-langit. Kadang cinta datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengarahkan kita pada siapa sebenarnya diri kita. Alan mengangguk, matanya berkaca-kaca. Bukan karena ingin kembali, tapi karena akhirnya ia bisa melepaskan dengan tenang. Hari itu mereka tak bicara tentang masa lalu terlalu lama, tak menyesali apapun. Mereka hanya duduk, berbagi senyum, dalam tenang yang indah, karena pada akhirnya, cinta mereka menemukan bentuk baru bukan sebagai pasangan, tapi sebagai keluarga yang akhirnya pulih meski terlambat.